Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'limis Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini membaca kitab Tauhid yang berjudul Ta'limus Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi. Semoga Allah merahmati beliau. Kita masuk tajuk yang baru, ya, pembahasan yang baru yaitu ya ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ya, pembahasan yang pertama terkait pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang pertama adalah tentang ta'rifu atau ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Yang kedua, pertanyaannya terkait dengan ya ma'rifatul abdi dinahu, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Ya. Baik, kita baca dulu matanya. As-su'alul khamis, pertanyaan kelima. Ini pertanyaan di kitab ini ya, bukan pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu pertanyaan yang kelima. Adapun pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu malaikat munkar dan nakir, yaitu tentang hal ini, tentang pengenalan seorang hamba terhadap agamanya, adalah pertanyaan kedua. Baik. Qala al-muallif, penulis mengatakan fa idza qila laka ma dinuk faqul dinul Islam. Wa ma'nal Islam al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wa muwalatul muslimin wa mu'adatul musyrikin. Bahasa lainnya wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Qala ta'ala innad dina indallahil Islam. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ya. Wa sahaha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innahu qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa makna la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah kama qala ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa dalilu ala salati waz zakati qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Fabada'a fi hadhihi
Fabada'a fi hadhihi, ini diperbaiki nanti harokatnya di kitabnya. Fabada'a fi hadhihi al-ayati bitauhidi wal bara'atu minasyirk. Fa'a'zamu ma amara bihi at-tauhid wa akbaru ma naha anhu asyirk. Wa amara bi iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa hadza huwa mu'dhamuddin wa ma ba'dahu minasyara'i'i tabi'un lahu. والدليل على فرض الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه والدليل على فرض الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأصول الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ودليله ما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب ya. Taib, selesai matanya tentang pengenalan seorang hamba kepada terhadap agama Islam. Taib, kita poinkan fihi masail, kita poinkan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ta'rifu ad-din, yaitu definisi tentang ad-din. Taib. Yang kedua nanti kita akan mempelajari ta'riful Islam, definisi Islam. Yang ketiga bayanu arkanil Islam, penjelasan rukun-rukun Islam. Ya, kemudian yang keempat makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Yang kelima makna ya syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang keenam dalilus shalah wa zakah wa tafsir tauhid, dalil bukti tentang salat dan zakat dan juga tafsir tauhid. Ini nanti ada di ayat Al-Bayyinah, ayat di surah Al-Bayyinah, digabung antara salat, zakat dan tauhid ya. Kemudian yang ketujuh nanti dalilus siyam, dalil wajibnya puasa. Yang kedelapan dalilul hajj, dalil wajibnya berhaji. Kemudian yang kesembilan yang terakhir al-imanu wa arkanuhu, iman dan rukun-rukunnya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama tentang ta'rifud dinil Islam. Ta'rifud din, ya, definisi dari ad-din, agama. Baik. Kata penulis, ya, fa idza qila laka ma dinuka, jika dikatakan kepada kalian atau kepada engkau apa agamamu, maka katakanlah ya agamaku adalah Islam. Kita bahas dulu pembahasan yang ini ya. Ya, kita bahas dulu pembahasan tentang definisi dari ad-din. Baik. Jadi kata penulis fa idza qila laka ma dinuka, maka jika dikatakan kepada engkau apa agamamu, ya, jawabannya adalah agamaku adalah Islam. Dini al-Islamu atau dinul Islam. Ya, taib. Ta'rifuddin. Ad-din, ya, itu di dalam istilah syar'i digunakan untuk dua makna. Makna yang pertama adalah makna umum. Ad-din artinya ma anzalallahu alal anbiya. Ya, apa yang Allah turunkan ya terhadap para afwan ma anzalallahu alal anbiya litahqiqi ibadatihi, apa saja yang Allah turunkan terhadap para nabi dan para rasul untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makna ad-din, makna umumnya. Apa saja yang Allah turunkan kepada para nabi di dalam merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum din adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Sebab para nabi dan rasul itu agama mereka sama, yakni agama Islam. Ya, karena dalam Al-Qur'an dikatakan seruan seluruh nabi terdahulu itu sama. Ya, kata para nabi semuanya adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Wahai kaumku, jadi para nabi terdahulu itu menyeru kepada kaumnya dengan seruan yang sama. Ya. Allah berfirman, Qul ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin. Tidak ada ya satupun dari sembahan ya bagi kalian ya, ma lakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada satupun sembahan bagi kalian selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ini namanya adalah tauhid ya. Jadi Islam itu adalah agama tauhid dan ini adalah agama seluruh nabi, agama seluruh nabi. Ya, Taib barakallahu fiik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, ya, wal anbiya'u ikhwatun. Nah, para nabi itu bersaudara, ya. Li'allatin ummahatulahum, li'allatin ummahatuhum syatta. Satu ayah dengan ibu yang berbeda. Wadinuhum wahid. Dan agama mereka apa? Wahid. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Ya, telah kita definisikan Islam ya. Bahwasanya Islam itu adalah agama tauhid, seruan seluruh para nabi terdahulu. Taib. Jadi ini adalah agama dengan makna umum. Ad-din dengan makna umum seperti itu ya. Yaitu ma anzalallahu 'alal anbiya litahqiqi ibadati. Apa saja yang Allah turunkan kepada para nabi dalam merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna ad-din secara umum. Dan ad-din juga memiliki makna khusus. Ya, yang diinginkan kalau dia makna khusus adalah bermakna tauhid. Ya, sama saja ya, makna umum dan makna khusus ujung-ujungnya adalah dia bermakna tauhid. Ya, bermakna tauhid. Taib. Kemudian pembahasan kedua, ta'rifu al-Islam. Mengenal atau definisi Islam. Apa itu Islam? Ya, Islam itu memiliki dua makna. Ya, kata penulis di sini, ya, kata penulis, fakul dinul Islam, agama Islam. Nah, penulis mengatakan bahwasanya jika dikatakan kepada kalian madinuka, apa agamamu, maka katakanlah dinil Islam. Thayyib. Ta'riful Islam. Islam itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna umum Islam itu sebagaimana yang diterangkan oleh penulis, yaitu berserah diri. Di sini ya, penulis mengatakan wa makna Islam, ini makna Islam secara umum. Sebagaimana diterangkan oleh penulis di sini, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi atau wa muwalatul muslimin wa mu'adatul musyrikin. Ya, ini makna Islam secara khusus. Apa afwan? Makna Islam secara umum. Ya, disampaikan oleh penulis. Makna Islam secara umum. Ya. Taib. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wa muwalatul muslimin wa mu'adatul musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Bermualah, berloyalitas kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Ini makna Islam secara umum. Ya. Makna Islam secara umum. Jadi makna Islam secara umum itu terdapat empat perkara. Pertama adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, taat kepada Allah dengan ya tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga,
berloyalitas kepada kaum muslimin, ya, atau bahasa lainnya adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa namanya, memusuhi kaum musyrikin, ya, memusuhi kaum musyrikin atau bahasa lainnya adalah ya berlepas diri dari pelakunya, pelaku kesyirikan. Ya, thayyib barakallahu fiik. Ini makna Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa amalan-amalan zahir, yaitu rukun-rukun Islam yang lima, dan juga amalan-amalan batin yang membenarkan amalan zahir tersebut. Ya, ini Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa amalan-amalan zahir, rukun-rukun Islam yang lima, dan juga amalan-amalan batin yang membenarkan amalan zahir tersebut. Ya, thayyib. Barakallahu fiik. Ya, di antara dalil, ya, yang menyebutkan bahwa makna Islam ini, ya, adalah ayat di surah Ali Imran sebagaimana yang dibawakan oleh penulis, ya. Qala ta'ala innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, karena memang Islam itu adalah agama para nabi terdahulu. Semuanya Islam. Sebagaimana makna Islam secara umum. Allah berfirman, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, ya para nabi, katakanlah seluruhnya kepada kaumnya, wahai para nabi, ya, u'budullaha, sembahlah Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sembahan bagi kalian kecuali Dia. Maka ini agama seluruh nabi terdahulu adalah Islam. Dalilnya ini, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, barakallahu fiik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di kelanjutan penulis mengatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Maka barang siapa yang mencari, ya, agama selain Islam, ya, barang siapa yang mencari selain Islam untuk agamanya, maka falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Ya, maka tidak akan diterima darinya. Maka ini tegas dua ayat ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Ya. Keduanya ini adalah ayat di surah Ali Imran. Thayyib barakallahu fiik. Selesai pembahasan tentang definisi Islam. Kemudian kita berpindah pada pembahasan bayanu arkanil Islam, penjelasan tentang rukun-rukun Islam. Ya. Wasohaha anin Nabi. Penulis mengatakan telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu qala, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah bersabda. Ya, ini hadis diambil dari yang biasa dikenal dengan hadis Jibril. Ya, yang biasa dikenal dengan hadis Jibril. Ya, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna apa antashhada. Jadi Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Bahwasanya, ya, rukun yang pertama itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya, ini adalah rukun yang pertama. Ya, dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim. Kemudian rukun yang kedua disebutkan wa tuqimas shalah, mendirikan atau menegakkan salat. Ya, ia menggunakan bahasa iqamah, ya, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, ya, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, ya. Wa tasuma Ramadan, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan,
Ya, yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk sampai kepadanya, ya, sebuah jalan, menempuh jalan untuk sampai, ya, kepadanya. Maka ini adalah kelima rukun Islam yang sudah masyhur, ya. Hadis ini merupakan hadis yang masyhur, ya, dengan sebutan hadis Jibril, yang di dalamnya juga menyebutkan rukun-rukun iman, ada juga rukun ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini hadis lengkapnya. Kita ambil, di sini penulis mengambil, ya, menukil dari hadis tersebut. Taib. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih dalam Arkanul Islam ini, yaitu tentang makna la ilaha illallah. Disebutkan, wa makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budah haqqun illallah. Ya. La ma'budah haqqun illallah. Taib. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpindah ke pembahasan makna la ilaha illallah. Jadi, ya, makna la ilaha illallah jelas ditulis oleh dijelaskan oleh penulis di sini, itu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata bihakin di sini atau hakun, ya. Kata hakun di sini, ya, adalah khobar yang ditakdirkan, karena memang makna la ilaha illallah itu, makna la di situ adalah an-nafiyah, an-nafyu, ya. La di sini kalau kita belajar bahasa Arab, la ini adalah la an-nafiyah, la untuk pengingkaran. La ma'budah, tidak ada yang diibadahi. Dia mengingkari seluruh peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah la nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh jenis yang diibadahi, ya. Kemudian kata ilaha, ya, kata ilaha itu adalah isim dari la, isim dari la. Kemudian ada khobar yang tidak disebutkan. Ya, kemudian ada khobar yang tidak bisa, yang tidak disebutkan di situ, ya. La ilaha illallah. Ya, ada khobar yang tidak disebutkan karena sudah dimaklumi. Ya, karena orang Arab itu kalau ada hal yang sudah dimaklumi, kadang tidak disebutkan. Misalnya seorang mengatakan, Masmuk, siapa nama engkau? Langsung disebutkan namanya, Muhammad. Padahal asalnya adalah ismi Muhammad, namaku adalah Muhammad. Ya, tapi kata ismi itu tidak disebut lagi karena sudah jelas dimaklumi. Taib. Dan makna ini yang disebutkan oleh penulis, yaitu la ma'budah haqqun illallah, itu juga sama dengan ayat di Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Ya. Hal tersebut karena Allah yang Maha benar, ya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa yang mereka ibadahi selain Allah itu adalah kebatilan. Maka makna la ilaha illallah juga ada di dalam ayat, ya, ayat di surah Al-Luqman. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya. Hal tersebut karena Allah yang Maha benar dan apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah kebatilan. Maka jelas makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini jelas, ya, ayat yang kita sebut tadi, ya. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Maka jelas dalam ayat ini bahwa makna, ya, la ilaha illallah itu tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan ini pula yang ditunjukkan dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita membaca sirah Nabi, ketika Nabi mengajak orang-orang Mekah untuk masuk ke dalam Islam, apa kata beliau? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ya. Maka orang-orang kafir Mekah pada saat itu mengatakan, aja'ala alihatan ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad itu akan menjadikan sembahan-sembahan itu menjadi sembahan yang satu? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Ya. Maka kalimat ini tegas bahwa sembahan itu hanya satu. Dan kaum musyrikin pada saat itu juga memahami. Hanya saja apa? Mereka tidak mau menerima. Mereka tidak menerima. Ya. Mereka tidak mau beriman. Ya. Mereka mengakui sembahan itu satu. Tetapi mereka tidak mau menerima. Ya. Jika yang diibadahi cuma satu saja. Mereka tidak mau menerimanya. Taib. Kemudian pembahasan tentang la ilaha illallah, yaitu rukun yang pertama ini, di sana ada dua rukunnya. Jadi la ilaha illallah sendiri memiliki dua rukun. Ya. Yang pertama adalah la ilaha, itu adalah an-nafyu. La ilaha itu disebut dengan an-nafyu, menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah. Ya. Menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah. Kemudian rukun yang kedua dalam la ilaha illallah ini adalah al-itsbat, penetapan bahwa hanya Allah, ya, apa namanya, adalah al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya dalam ibadah kepadanya. Sebagaimana tidak ada syarikat dalam kekuasaannya. Ya, taib. Pada rukun yang pertama, ya, tentang la ilaha illallah ini, yaitu an-nafyu, menafikan seluruh yang diibadahi selain Allah. Ini memperjelas bahwa seorang itu berlepas diri dari segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, menetapkan hanya Allah, kita hanya apa namanya? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Ini menunjukkan bahwa ya, semua peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada syarikat baginya. Nah, tidak ada syarikat baginya. Dan pada rukun yang kedua, ya, yaitu al-itsbat, menetapkan bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah, itu juga memperjelas bahwa jika seseorang mengaku terhadap rububiyah Allah, Allah yang mencipta, Allah yang eh, memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai hari pembalasan, ya, Allah yang mengatur segala urusan dan seterusnya. Jika seorang hamba mengakui hal tersebut, ya, maka mengharuskan pengakuan seorang hamba terhadap uluhiyah Allah. Kalau begitu, ya, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Ya, hanya kepada Allah saja kita beribadah, memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara rukun la ilaha illallah. Jadi rukun Islam yang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Di dalam la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, yaitu pada kalimat la ilaha. Yang kedua adalah al-itsbat, penetapan pada kalimat illallah. Ya, pada kalimat illallah. Ya. Dan ini juga semakna dengan ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan tatkala Nabi Ibrahim itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ingat ya, bapaknya Nabi Ibrahim dia tentang. Kenapa? Karena bapaknya masih kafir pada saat itu. Ya. Bapaknya adalah kafir, tidak mau masuk Islam. Beliau adalah penyembah berhala. Ya, bapaknya dia tentang. Ingat ya, kalau masalah tauhid itu tidak peduli siapa dia. Karena ini adalah perkara yang utama dalam agama.
Ya, Taib. Ibrahim menyuruh kepada bapaknya dan kaumnya, Innani bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya aku ya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ilalladzi fatarani, kecuali ya zat yang mengadakanku, yang menjadikan aku ada, yang menciptakanku dan seterusnya. Kecuali siapa berarti? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari segala sembahan yang mereka sembah pada saat itu, yaitu dari berhala-berhala. Kecuali Allah saja. Maka ini semakna dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu pada kalimat innani bara'un mimma ta'budun. Illallah adalah illalladzi fatarani. Ya. Ini pendalilannya detail ya penulis membawakan ini dan sangat ya korelasinya sangat ya terkait dengan pembahasan makna la ilaha illallah. Taib, kita lanjutkan. Di sana juga ada pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ini penting untuk kita sampaikan karena ini adalah pokok. Ini adalah kaidah di dalam akidah. Ya. Di dalam pembahasan la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Ya, itu ada syarat-syaratnya. Tetapi syarat di sini bukan berarti bahwa seorang itu harus mengetahui, memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukan demikian ya. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu adalah doruri. Sifatnya adalah doruri. Ya, seorang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka tidak perlu dia harus mengetahui dulu syarat-syaratnya. Dia harus penuhi syarat-syaratnya. Itu tidak perlu. Karena mengucapkan la ilaha illallah untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, itu adalah sifatnya adalah darurat. Dia harus mengucapkan dulu, kemudian dia mempelajari syarat-syaratnya. Ya, Taib barakallahu fiik. Di antara syaratnya ya adalah tentang ilmu. Ya, seorang itu ya harus mengetahui makna la ilaha illallah dengan syarat pertama adalah mengilmuinya. Ya. Dan syarat la ilaha illallah ini adalah dikumpulkan dalam satu kalimat oleh para ulama yaitu ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun ma'al mahabbati wal inqiyadi wal qabuli wal kufri bima yu'badu min dunillah. Syarat la ilaha illallah itu adalah ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, ya, kecintaan, ketundukan, penerimaan, serta pengingkaran terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Jadi ada delapan. Ada delapan syarat la ilaha illallah. Kita bahas yang pertama dulu, ilmu. Ya. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, illa man syahida bil haqqi wa huwa ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan kebenaran dan mereka mengilmuinya. Ya, jadi syaratnya la ilaha illallah adalah dia harus mengilmuinya. Ya. Demikian pula ayat yang lain dikatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya. Baik. Ayat ini adalah perintah Allah kepada nabinya untuk mengilmui tentang la ilaha illallah. Ya. Kemudian dari hadis juga disebutkan dari hadis Utsman bin Affan riwayat Muslim, man mata ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dan dia mengilmui bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ya, taib. Maka jelas di dalam ayat maupun hadis bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengilmui tentang la ilaha illallah ini. Bahkan Allah juga perintah kepada hambanya melalui lisan Rasulnya dalam hadis yang telah kita sebutkan. Siapa yang meninggal dan dia mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja, maka dia akan masuk ke dalam surga. Taib. Ini syarat yang pertama tentang ilmu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan syarat yang berikutnya di pertemuan yang berikutnya.
Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.